nanti untuk membuktikan kepemahamannya nanti akan saya ini aja ya, untuk saya coret-coretnya lagi. Saya kasih soal yang mungkin bisa sampean kerjakan ya. Oke, Oke. saya cerita lagi dari Bali ya. Kemarin masih ingat nggak, kalau semisalkan di sini kan ada suatu benda kan, ada suatu benda dia itu bermuatan positif katakanlah, dia muatan positif. Nah, muatan positifnya itu dia adalah, katakanlah ini adalah, plus ya, plus ya. Plus kan dia, di catatan kemarin masih ada rumus kayak gini, misalkan ini muatannya adalah Q, nanti dia adalah V sama dengan K dikali Q bagi R. V sebentar, sorry. Oh ya, bentar. Nah itu kan, nanti bentuknya kayak gini, V sama dengan K Q dibagi R. Masih ingat rumus ini nggak kira-kira? Yang kemarin? Rumus apa Pak itu? Yang kemarin saya berikan di catatan. Oh, cukup. Ya, ada kok di Apa catatan. Pak? Di catatan ada kok, di catatan yang kemarin. Catatan yang kemarin saya kirimkan ke kamu, masih ingat nggak? Kemarin mana ya? Tanggal 15 kalau nggak salah kemarin kita. Kita ketemu kemarin tanggal 15. Yang ini loh. Karena saya sempat mengajarkan juga kayaknya. Bentar. Kok saya lupa ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Yang ini, yang persamaan ini. Potensial listrik ini, masih ingat atau enggak yang ini? Oh, oh, Yang ini, ya. masih ingat? Atau udah lupa? Enggak, masih ingat, masih ingat. Ya nggak apa-apa kalau lupa. Yang penting nanti kalau di tingkat SMP sendiri ya, untuk persamaan V sama dengan K I dibagi R nih ya. Ini biasanya jarang keluar sih. Yang sering keluar itu yang rumus ini deh. F K Q1 Q2 bagi R kuadrat. Ini tolong yang persamaan ini diingat ya. Rumus ini diingat. Ya. Tapi yang persamaan ini yang saya ajarkan ini V sama dengan K per R ini dia adalah persamaan beda potensial pada suatu muatan. Sebenarnya di sini saya pengen menekankan aja bahwa kenapa sih timbul arus listrik? Timbul arus listrik itu dia karena adanya perbedaan potensial yang dihubungkan kayak gitu. Oke, saya lanjutkan yang tadi ya, cerita saya yang tadi ya. Oke, saya lanjutkan cerita saya yang tadi. Sebentar, saya slideshow dulu. Nah, kita di sini itu sebenarnya pengen menentukan adanya arus listrik yang mengalir pada suatu elektron. Nah, kayak gitu, yang mengalir pada suatu benda. Katakanlah seperti yang saya jelaskan dia. Di sini ada katakanlah di sini ada plus, lalu di sini ada minus. Nah, nanti berdasarkan persamaan ini V sama dengan K Q per R ini ya. Ini nanti misalkan ini saya kasih benda satu ini dia menghasilkan potensial sebesar V1 ya. Kemudian yang negatif ini dia menghasilkan sebesar V2. Kayak gitu ya. Oke? Dari persamaan tadi loh. Ya, oke. Nah, ketika ini kita hubungkan dengan kabel, katakanlah kita hubungkan dengan kabel atau kita hubungkan dengan kawat ya kan. Itu nanti muatan dari beda potensial dari V1 itu dia akan lebih besar daripada V2. Kayak gitu. Nah, saya di sini tidak mengajari bagaimana cara menghitung V1, V2 karena menghitung V1, V2 ini untuk tingkatan SMP tidak dikeluarkan. Seperti itu. Oke? Bisa ditangkap ya? Iya, Nah, karena V1 ini lebih dari V2, maka nanti pasti terjadi adanya beda potensial kan? Adanya beda potensial kan? Nah, adanya perbedaan potensial listrik ini dia menyebabkan nanti mengalirnya arus listrik dari sumbu positif ke sumbu negatif. Kayak gitu ceritanya. Tadi yang saya maksud tadi seperti itu. Nah, paham atau belum ya kira-kira dari sini? Ini dulu. paham Pak. Nah, perbedaan potensial ini tadi itu ini dipakai di konsepnya baterai kayak gitu. Nah, baterai itu sebenarnya juga kayak gitu. Yang bagian atas itu dia sangat positif banget, alias dia itu sangat kekurangan elektron. Sedangkan yang bagian bawah itu dia sangat kelebihan elektron atau dia bermuatan negatif sekali. Gitu. Sehingga nanti apabila kita hubungkan, itu nanti akan terjadi yang namanya arus listrik. Arus listrik kayak gitu. Nah, nanti biasanya ada yang problem itu keluar kayak gini. Kita harus membandingkan nih arah antara arus listrik sama arus elektron kayak gitu. Arus elektron ini gimana maksudnya? Jadi arah geraknya elektron kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, dulu pada tahun sebelum ditemukannya elektron ya,
dulu itu sebelum diketahui adanya listrik ini ya, fenomenanya dulu pada tahun 1980-an itu dia itu dikira sebenarnya antara arah arus listrik itu apabila bergerak pada suatu penghantar ya, arah arus listrik itu sama dengan arah elektron. Jadi misalkan arah elektronnya itu dari arah arus listriknya itu pasti dari positif ke negatif ya. Nah, dari positif ke negatif itu dikiranya dulu juga arah dari elektron itu juga dari positif ke negatif. Tetapi setelah diteliti ternyata arah elektron itu dia berlawanan dengan arah arus. Jadi semisalkan arus itu ngarahnya dari positif ke negatif, arah elektron itu dia adalah dari negatif ke positif. Gitu. Paham dulu nggak yang saya maksudnya? Paham, Pak. Gini. Nanti saya tulis ya bahwa arah arus itu dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub positif ke kutub negatif. Nah, arah elektron biasanya ini keluar. Nggak jarang sih ini keluar. Dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, ini bisa Oke. Nah, dari sini nanti bisa kita jelaskan fenomena muatan listrik ini. Nah, ini. Jadi ini maksudnya gimana? Di sini kok ada dua gambar, Mas. Ada gambar pertama. Gambar pertama itu dia menunjukkan di sini ada tiga benda ya. Di sini itu ada baterai, kemudian di sini itu ada lampu. Ini baterai ya. Ini baterai, ini lampu. Lalu yang ini dia adalah namanya saklar. Nah, kalau kita gambar secara dua dimensi ya. Nah, baterai itu yang ini, ini saklar, ini adalah lampu. Kayak gitu. Itu adalah tiga jenis komponen dasar dalam elektro, kayak gitu, atau listrik. Nah, kasusnya ketika switch-nya ini dibuka, jadi jadi nanti kutub baterainya itu dia tidak saling terhubung karena switch-nya itu dia membuka kayak gini. Itu nanti lampunya nggak akan menyala kayak gitu. Itu lampunya nggak akan menyala. Kenapa? Karena tidak ada aliran dari arus atau aliran elektron tadi. Kayak gitu. Jadi misalkan gampang-gampangnya itu ada lampu rumah ya. Kan lampu rumah itu kan ada istilahnya saklarnya kan, ada on, ada off kan ya. Ya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, ketika saklarnya off, itu otomatis dia itu kutub positif dan kutub negatifnya itu nggak terhubung sehingga akhirnya lampunya itu tidak menyala. Tetapi ketika kutub positif dan negatifnya itu dihubungkan dengan saklar tadi, maka dia akan menyala lampunya. Kayak gitu. Itu adalah konsep dari mengalirnya arus dan elektron kayak gitu. Nah, dari cerita saya ini bisa ditangkap nggak ya? Bisa, Pak. Saya save dulu ya mungkin ini coret-coretannya, nanti kita lanjutkan nanti fokuskan pada beberapa perhitungan dan kasus. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ketika ditutup, dia ada arus, dia ada yang kayak bergerak ini kan, ada yang warna merah, ada yang warna ada yang warna merah, kemudian ada yang warnanya biru, ya enggak? Ya kan, kelihatan kan? Ada warna merah, ada warna biru. Halo, Pak. Ya. Suara saya terdengar atau putus-putus? Halo? Iya, Pak. Suara saya putus-putus. Suara saya putus-putus. Sudah enggak, Pak. Oke. Nah, sebentar. Nah, sebenarnya dia itu ada dua arah. Ini nah, jadi kan ada dua kan. Warna merah itu dia adalah arah arus, kemudian warna biru dia adalah warna elektron. Jadi ini menunjukkan apa? Sebenarnya arah dari ini yang paling penting kamu catat ya. Arah dari arus listrik itu adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, potensial tinggi itu dia adalah
yang bermuatan positif, sedangkan yang potensial rendah itu dia ada yang bermuatan negatif kayak gitu. Sedangkan arah dari elektronnya sendiri itu, aliran dari elektron itu dia adalah mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Seperti itu deh. Bagaimana? Apakah bisa ditangkap ya? Mungkin. Bisa, Pak. Ini fundamental basic banget. Jadi ini saya jelaskan kenapa? Karena biasanya ada permasalahan problem kayak gini itu dikeluarkan. Karena dia itu adalah basics dari elektro itu sendiri. Oke, nanti ini PPT-nya saya bagikan dan rekamannya juga nanti saya bagikan ya. Biasanya nanti rekamannya nanti saya bagikan di YouTube. Yang pertemuan kemarin rekamannya juga sudah saya kirimkan kan ya? Atau belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nanti kita akan fokuskan bagaimana untuk cara menghitungnya dan teorinya. Sebenarnya kalau teori ini kamu lebih banyak harusnya membaca sendiri. Jadi nanti saya lebih banyak menjelaskan secara kalkulasi matematikanya saja. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi syarat menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian itu dia adalah adanya suatu rangkaian yang tertutup kayak gitu. Nah, ini seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi ini adalah rangkaian terbuka. Jadi antara kutub positif dan kutub negatif baterai itu dia nggak terhubung kayak gitu. Nah, ini diibaratkan ketika kita membuka saklar switch ya. Saklar itu ketika kamu off-kan itu nanti dia itu nggak akan ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif kayak gitu. Nah, berbeda ketika kasusnya kita tambahkan pada rangkaian tertutup ya. Ini dia ada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup itu ibaratnya switch-nya itu kamu ini kan, switch-nya kamu nyalakan kayak gitu. Ya, ibaratnya saklar lampu lah, saklar lampu atau cetekan lampu itu kamu dari on ke off, dari off ke on kayak gitu. Nah, nanti yang satunya ini, yang sebelah sini itu dia lampunya ketika mati ya, switch-nya terbuka. Nah, ini ketika nyala, switch-nya tertutup. Switch tertutup. Saklar itu istilahnya switch ya. Gitu. Oke, dari sini dulu mungkin bisa dipahami dulu ya. Ya, Pak. Nanti saya kasih problem-problem terkait ini. Soalnya secara teori nanti. Nah, sebenarnya aliran dari arus listrik ini bisa kamu ibaratkan sebenarnya kayak buat mudahnya membayangkan sebenarnya konsep aliran listrik ini kayak gimana sih? Itu sebenarnya sama kayak aliran air. Pernah bayangin nggak? Kira-kira alir itu dia mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi atau tempat tinggi ke tempat rendah? Kira-kira? Tinggi rendah. Tinggi ke rendah kan? Nah, sama. Sebenarnya kalau listrik itu tinggi itu diibaratkan potensialnya. Apabila potensialnya itu nilainya lebih tinggi, maka dia akan mengalir ke potensial yang lebih rendah kayak gitu. Bisa bayangkan ya? Kalau air ketinggian, tapi kalau listrik itu berkaitan dengan potensialnya kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ini identik dengan arus air. Nah, ini kira-kira kalau kalau kerannya ini kira-kira dibuka, dia mengalir dari A mengalir dari A ke B atau B ke A? A ke B. Ya, benar, A ke B. Kan nanti ditarik ya. Ini ketinggian H sama ketinggian HA sama ketinggian HB itu lebih tinggi HA kayak gitu. Karena ketinggian HA ini lebih tinggi, maka nanti HA ini sebenarnya bisa diibaratkan sebagai potensial atau muatan kayak gitu. Jadi tadi kan persamaannya gimana tadi? P sama dengan K I per R ya. Iya. Nah, ibaratnya dia itu kayak gini. Nah, ibaratnya Q dari A itu dia lebih besar daripada Q punyanya B. Sehingga dia itu mengalirnya adalah dari ini katakan A, ini adalah B. Jadi dia nanti mengalirnya dari A ke B kayak gini. Flow-nya itu kayak gitu. Flow air yang diibaratkan dengan flow listrik yang diibaratkan dengan aliran air kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan kan? Iya, Pak. Ketika kita buka, ini kita buka ya. Airnya mengalir ke situ kan. Nah, bisa kelihatan kan? Arah listrik itu juga sama kayak gitu. Nah,
kapan antara A sama B ini kira-kira dia berhenti? Ketika ketinggiannya itu sama, ya enggak? Ketika ketinggiannya sudah sama-sama, katakanlah sudah sama-sama 10 senti, yang awalnya itu katakanlah yang A itu 15 senti, kemudian yang B itu dia adalah 5 senti, kayak gitu ya ibaratkan. Nah, nanti, kapan air dari A ke B itu akan berhenti? Ketika ketinggian air di A itu sudah sama dengan ketinggian B, yaitu 10 senti. Kayak gitu deh. Ketika udah sama, nanti dia akan berhenti. Listrik pun juga sama kayak gitu, ibaratnya baterai itu ya. Baterai itu kan yang, apa itu, yang bagian positif itu dia, banyak kekurangan elektron. Nah, yang bagian negatif itu dia banyak kelebihan elektron. Sehingga, apa itu, sehingga elektron itu dia akan berpindah dari kutub negatif ke kutub positif, kayak gitu. Nah, dari pemahaman ini bisa ditangkap kesimpulan ya bahwa listrik itu dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, kayak gitu. Nanti kalau ditanyain, misalkan nanti ada problem, sebenarnya nanti saya kasih soal seperti ini. Arah aliran listrik itu mengalir dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Arah Listrik. aliran listrik ya. Potensial rendah ke potensial tinggi atau potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial rendah ke tinggi atau tinggi rendah. Tinggi rendah. Oke, tinggi ke rendah gitu. Nanti kapan dia akan berhenti alirannya? Ketika potensialnya itu dia udah bernilai sama. Seperti itu ya, Dek ya. Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Kalau ngitungnya gampang, Odi, nanti. Saya berikan contohnya. Hitungnya itu nggak terlalu susah. Nah, ini. Benda potensial tinggi, potensial rendah. Nanti alirannya kayak gini. Ya, bisa dibayangkan ya. Nggak selalu muatannya nggak selalu negatif sih. Kalau semisalkan benda A itu dia apa itu, katakanlah dia potensialnya gini ya, katakanlah benda A dia potensialnya adalah 3 volt plus 3 volt. Kemudian benda B itu dia potensialnya adalah plus 1 volt. Nah, maka nanti arah dari arus listrik itu dia adalah dari 3 volt ke 1 volt. Kayak gitu deh. Bisa dipahami kan ya? Bisa, Pak. Nah, ini arus listrik dapat mengalir jika adanya beda potensial. Itu kasusnya. Nah, kita kan tadi udah membahas nih terkait aliran listrik. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah dua. Aliran listrik itu dia dari positif ke negatif atau dari potensial tinggi ke rendah. Tapi kalau yang ditanyakan itu dia adalah aliran elektron. Kalau aliran elektron ya, bukan listrik ya. Bedakan antara aliran listrik dan aliran elektron. Kalau aliran elektron itu dia dari rendah ke tinggi. Kayak gitu. Oke? Dari rendah ke tinggi kalau elektron. Ya, itu dicatat ya. Dicatat. Nanti Oke. silakan dicatat. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Nanti saya munculkan soal itu lagi nanti di soal latihan. Oke. Nah, setelah kita tadi membahas tentang flow-nya atau kita sudah membahas tentang alirannya ya. Yang katakanlah tadi dari positif ke negatif, negatif ke positif tadi. Setelah kita membahas alirannya, kita akan membahas besarnya itu gimana sih. Ini dinamakan dengan kuat arus listrik. Nah, untuk yang saya ajarkan di sini itu nanti menghitung kuat arus listrik itu dia dari kita bukan menghitung dari potensialnya ya, tapi kita menghitung dari banyaknya muatan yang mengalir dalam waktu tertentu kayak gitu. Nah, jadi nanti bukan berdasarkan potensial. Misalkan kamu tanyain, Mas ada di sini ada 3 volt, di sini ada plus 3 volt, katakanlah plus 3 volt di sini. Kemudian di sini ada plus 5 volt. Kira-kira yang mengalir dari sini ke sini itu berapa sih Mas kayak gitu. Itu kuat arusnya berapa sih Mas kayak gitu. Kita nggak membahas kayak gitu, tapi kita membahas semisalkan diketahui dalam suatu rangkaian aliran elektronnya itu dia mengalir katakanlah 100 coulomb ya, dia mengalir selama waktunya kurang lebih 20 detik. Nah, nanti kalau kita ditanyain arusnya itu gimana caranya mencari arus yang mengalir, itu nanti bisa kita hitung kayak gitu.
Nah, kita nanti berdasarkan pada itu. Nah, sehingga nanti muncul persamaan ini ya. Tadi saya kayak N. Sorry. Bentar. Sehingga nanti muncullah kayak gini. Ini adalah kuat arus listrik. Ini kayak tadi ya, ditutup switch-nya, nanti bentuknya kayak gini. Nanti bentuknya kayak gini. Nanti tidak. Nah, nanti kita akan mendefinisikan namanya kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu apa? Dia adalah banyaknya muatan yang mengalir pada tiap detik, pada penghantar pada waktuan tiap detik. Kayak gitu. Nah, nanti dia persamaannya adalah I sama dengan Q per T. Ini yang perlu kita catat ya. I sama dengan Q per T. Silakan ditulis dulu di gambar rangkaian, kemudian ditulis kuat arus itu dia apa, kemudian dicatat rumusnya bahwa I atau kuat arus itu sama dengan banyaknya muatan yang mengalir pada waktu tertentu dibagi berapa waktu yang diperlukan untuk mengalirkan muatan sebanyak tersebut. Kayak gitu. Bisa dicatat dulu ya. Oke, sudah dicatat? Nanti juga saya berikan kok. Nah, ini I itu kuat arus, Q itu muatan, satuannya kulom ya. Muatan satuannya kulom, kemudian T itu second. Oh ya, di sini ada yang perlu saya notifikasi ya. Nanti kalau misalkan muncul pertanyaan ya. Ini biasanya pertanyaan terkait besaran sih. Jadi kalau kita nanti ditanyain kuat arus itu dia bukan besaran turun, dia termasuk besaran pokok kayak gitu. Ini yang perlu kita ingat ya. Bahwa kuat arus dia adalah besaran pokok, bukan besaran turunan. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa I itu sama Q itu dia sama dengan I kali T kan. Nah, Q atau muatan itu yang dari kesatuan kolom itu dia adalah muatan itu dia adalah besaran turunan kayak gitu. Paham ya? Jadi muatan itu dia sebenarnya nggak bisa dihitung. Misalkan pada baterai atau pada suatu benda muatannya berapa kulum sih nggak bisa dihitung. Tapi ketika kita ukur arusnya, kita ukur arusnya ya, ukur arusnya yang mengalir, kemudian waktunya berapa, muatan itu bisa dihitung. Nah, muatan itu makanya dia dikatakan turunan kenapa? Karena itu muatan dia nggak diukur. Tapi muatan yang diukur itu dia adalah kuat arus. Nah, kayak gitu. Mungkin dari situ dulu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Sekarang kita bahas contohnya. Nah, ini mungkin pengen nyoba ngerjain nggak? Jadi pada sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan terminal lampu jika kuat arus mengalir itu 0,5 dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listriknya kayak gitu. Nah, silakan hitung. Itu udah ada cara-caranya. Diketahuinya udah arus, kemudian waktunya udah ampere, waktunya kuat arusnya udah ampere, kemudian waktunya sudah detik gitu. Tinggal dihitung aja. Tadi Q itu apa, Pak? Q tadi. Q itu sama dengan I kali T. Oke. $60, Pak. Berapa? 60. Oke, benar. Nggak terlalu susah kan ya? Ini dasarnya. Nanti ketika kita menemukan soalnya, mungkin soalnya nggak kayak. Oke, sudah ya. Nah, lanjut ya. Oke. Oke, Pak. Nanti variasi soal yang berikutnya, Dik, yang lebih seru. Nanti kita akan melihat variasi-variasi soalnya itu kayak gimana. Nanti bakal seru banget. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran kuat arus listrik kayak gitu. Nah, pengukuran kuat arus listrik ini biasanya pakai alat yang namanya ampermeter. Kayak gini. Ampermeter. Nah,
Ampermeter itu apa? Ampermeter itu alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Nah, ampermeter itu nanti dipasang secara seri. Secara seri ya, maksudnya lurus ya. Jadi dia itu nanti bukan dipasang secara cabang dengan bagian yang diukur, tapi nanti dia dipasang secara seri terhadap bagian yang akan diukur kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, bahwa arusnya itu dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ampermeternya kayak gini. Nah, nanti munculnya juga nanti pertanyaan-pertanyaan terkait ini biasanya pada bab-bab awal, yaitu terkait dengan bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap ini, bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap nilai dari arus kayak gitu. Itu biasanya keluar. Nah, biasanya yang digunakan itu dia adalah ampermeter analog kayak gitu. Nah, nanti kalau muncul ampermeter analog ya, saya stop share dulu ya. Maka nanti muncul ampermeter analog ya. Maka nanti muncul problem ampermeter analog. Ampermeter analog itu nanti bentuknya kayak gini. Jadi kita rangkai listriknya ya. Sini kita katakanlah di sini ada baterai. Sini ada baterai. Baterainya bentuknya agak gede ya. Dia adalah baterai ya. Baterai itu bentuknya gini ya. Nah, kemudian di sini kita kasih lampu. Kita kasih lampu, lampunya ini kita lambangkan aja huruf X ya. Ini ada lampu. Sini itu ada ampermeter. Nah, ini maksudnya yang disusun secara seri itu kayak gini. Ini ada saklarnya kayak gitu. Nah, ketika saklarnya ini dia ditutup, saklarnya ini ditutup. Nanti kan otomatis ini kutub positif, ini kutub negatif. Nanti kan harusnya kan ke sini kan. Nah, itu nanti ampermeternya bakal mengukur arusnya itu kayak gimana. Nah, sekarang memang kebanyakan ini sebenarnya sudah menggunakan ampermeter digital. Tapi ketika kita berbicara tentang soal olimpiade nanti dia itu hasil pembacaannya adalah ampermeter analog kayak gitu. Nah, ampermeter analog itu nanti biasanya problemnya kayak gini. Misalkan di sini itu ada suatu ampermeter analog ya. Tadi ada suatu ampermeter analog kayak gini. Nah, kemudian di sini itu dia ada kutub positifnya, di sini ada kutub negatifnya. Kalau nggak salah biasanya ada groundnya juga, kayak gitu ya. Nah, nanti ini dihubungkan. Ini dihubungkan ke kutub positifnya baterai, ini dihubungkan ke kutub positifnya lampu. Kayak gitu. Nah, nanti dia bakal terbaca. Di sini itu dia ada kayak ada kayak katakanlah dia itu ada kayak angka-angka kecil, katakanlah di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya, ada 5. Nah, biasanya di sini itu di plusnya itu biasanya dia ada ini apa? Ukuran skalanya. Katakanlah yang plus ini dia nanti ada skala 10 ampere, kemudian di sini itu nanti ada skalanya 0 ampere kayak gitu. Nah, nanti ketika misalkan jarumnya itu dia menunjukkan angka 2 di sini ya, katakanlah nanti jarumnya itu menunjukkan angka 2. Jarumnya menunjukkan angka 2 sebenarnya hasil pengukurannya itu berapa? Nah, caranya menghitung adalah seperti ini. Nanti apa itu arus yang terbaca atau I terbaca. Itu sama dengan skala yang ditunjukkan pada jarum, skala pada jarum. Terus di sini apa itu? Yang bawahnya itu dia adalah apa itu nilai maksimalnya. Nilai maksimal atau skala maksimal ya, bentar. Sorry, skala maksimal. Skala maksimal dikalikan dengan faktor pengali. Nah, kalau di sini faktor pengalinya kita gunakan 10 kayak gitu. Atau kita tulis faktor pengali. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kalau semisalkan soalnya kayak gini ya, ini berapa arus yang terbaca? Nah, itu nanti kita nulisnya gini. Diketahui bahwa skala yang terbaca itu dia adalah skala terbaca. Dia adalah 2. Dan skala maksimumnya dia adalah 5. Kemudian faktor pengali dia adalah 10. Dia adalah 10. Kemudian kalau kita ditanyakan katakanlah arus yang terbaca atau I terbaca. Nah, maka kita bisa ngerjain bahwa I yang terbaca itu dia adalah I terbaca sama dengan skala
skala jarum 2 dibagi skala maksimum dikali 10. Ini bisa kita hitung 20 banding 5 atau nanti hasilnya adalah 4 ampere. Nah, kayak gitu. Ini biasanya yang keluar di Olimpiade itu biasanya kayak gini. Ini di OSK yang tahun kemarin, tahun 2020 ini keluar. Kayak gini problemnya. Nah, Saya tulis sebentar ya, Pak. Oke, silakan ditulis. Nanti coret-coretannya saya bagikan kok. Coret-coretannya saya bagikan. Nanti setelah ini mungkin saya juga akan membagikan soal-soal. Kemarin ibumu sudah ngechat saya juga. Mungkin nanti selain soal ini nanti saya kasih beberapa soal nih ya, terkait materi-materi yang sudah saya ajarkan. Nanti silahkan kamu kerjakan. Ya kira-kira kalau bisa besok, kalau enggak hari Senin dikumpulkan ya. Kayak gitu. Oke, Pak. Gimana pesan saya kemarin untuk membaca buku-buku? Apakah sudah ada progres juga ya untuk membaca bukunya? Lumayan sih, Pak. Cuman kalau saya baru 2-3 halaman bisa. Oke, nggak apa-apa. Sehari 2 atau 3, mungkin kalau bisa 5 ya, lebih bagus lagi. Iya. Oke. Oke, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Ini dia termasuk salah satu salah satu problem yang biasanya muncul ya. Kita disuruh mengukur arus. Atau enggak juga tegangan biasanya. Nanti, di sini nanti akan saya jelaskan tentang pengukuran tegangan. Oke. Lanjutkan ya. Ini dia adalah pengukuran kuat arus listrik. Namanya ampere meter. Cara penyusunannya dia adalah cara penyusunan secara seri. Di listrik itu sebenarnya cara nyusunnya itu ada 2 ya. Ada seri, ada paralel. Nanti saya kasih tahu contoh perhitungan seri, perbedaan seri dan paralel, dan cara menghitung seri dan paralel. Ini cara membaca ampere meter. Ini bisa kita lihat ya. Yaitu ada skala maksimum, ada skala yang ditunjukkan jarum, ada namanya skala batas ukur atau faktor pengali. Nah, itu nanti rumusnya itu nilai yang terukur atau arus yang terukur. Dia adalah nilai maksimum yang ditunjukkan jarum, nilai yang ditunjukkan jarum dibagi nilai maksimum dikalikan batas ukur. Kayak gitu. Nah, kalau dari sini mungkin ini angkanya lebih detail dari yang saya gunakan tadi ya. Di sini dia itu skala yang terbaca itu dia adalah 34 ya. Jadi setiap garis kecil itu dia melambangkan dia itu nambah 2 kayak gitu ya. Nah, maka dia itu bisa dibaca dia itu adalah 34 dibagi dengan skala maksimumnya itu dia adalah 100, maka nanti dia adalah 34 dibagikan 100 dikalikan di sini batas ukur yang digunakan atau skala ukur yang digunakan dia itu adalah 1. Jadi di sini bisa kita masukkan ke 1, bisa kita masukkan ke 10, bisa kita masukkan ke 5, bisa kita masukkan ke 100 ampere juga. Nanti tergantung keinginan kita mengukurnya. Kita mengukurnya pakai skala apa yang kita inginkan. Ya, silakan. Misalkan kita pengen ukur, kita pengen ukur arus besar Mas, ya udah kita pakai 10 ampere. Kita pengen ukur arus yang agak kecil Mas, mungkin di rumah-rumah kita pakai 5 ampere atau 1 ampere. Dan kalau kita pengen ukur di alat-alat atau HP Mas, atau mungkin laptop, atau mungkin tablet kayak gitu, kita pakai arus 100 ampere, 100 miliampere kayak gitu. Nah, kayak gitu. Paham ya? Halo? Pak. Oke. Paham, Pak. Itu nanti di soal dikasih tahu untuk nyarinya itu pakai yang mana itu dikasih tahu. Maksudnya skala batas ukurnya itu atau apanya? Iya. Ya, skala batas ukurnya ini nanti biasanya di ini. Biasanya nanti soalnya gini deh. Biasanya itu nanti skalanya itu nanti mungkin orangnya itu ngiseng ya. Ini ditampilin semua ya, tapi skala yang digunakan itu nanti yang istilahnya dicolokkan ya. Dicolokkan itu nanti dia bisa aja yang dicolokkan itu 5. Bisa juga yang dicolokkan itu ternyata 1, bisa juga yang dicolokkan itu 100 kayak gitu. Sebenarnya angka-angka di sini 10, 5, 1, 100 ini, dia itu adalah angka-angka pilihan kayak gitu. Angka-angka pilihan. Jadi
Kalau misalkan apa itu, yang buat soal itu digambar ada 10, ada 5, ada satunya bebas. Tapi nanti yang digunakan itu cuma satu. Kalau enggak 10, kalau gitu 5, kalau itu satu, itu 100. Itu nanti dilihat dari gambarnya aja, Dik. Nanti dilihat dari gambarnya. Nanti saya kasih contoh soalnya kok. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sekarang saya lanjutkan. Sini kita akan membahas tentang beda potensial. Nah, sebenarnya beda potensial itu apa? Tadi kan kita ngomong potensial listrik. Bahwa setiap listrik itu dia sebenarnya punya potensial. Persamaannya itu dia adalah V, K, Q per R. Nah, itu biasanya diajarkan di SMA. Nah, itu kenapa saya nggak ajarkan? Karena di sini nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan beda potensial. Bukan potensialnya dulu ya. Kalau nanti di universitas ataupun di SMA, nanti yang dibahas itu potensial dulu, baru beda potensial. Tapi kalau untuk ukuran SMP ya, karena keterbatasan ini ya, karena keterbatasan pengetahuan juga Mas ya. Nah, maka nanti yang dibahas itu yang pertama adalah terkait beda potensialnya. Karena ini menjelaskan bagaimana suatu listrik itu dia dapat mengalir. Sebenarnya pengertian dari beda potensial itu apa? Jadi beda potensial itu dia artikan sebagai energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik untuk tiap satuan muatan kayak gitu. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dalam tiap satu muatan kayak gitu. Nah, nanti ada persamaannya lagi bahwa V atau beda potensial itu sama dengan W atau energi dibagi muatan kayak gitu. Nah, ini rumusnya bisa dicatat ya. Rumus sama pengertiannya bisa dicatat. Saya persilahkan untuk mencatat. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ngitungnya nanti masih sederhana, Dik. Bahwa sebenarnya, oh ya ini sebagai satuan aja ya. Sebenarnya 1 volt itu dia sama dengan 1 joule per coulomb. Kayak gitu. 1 volt itu sama dengan satuannya adalah 1 joule per coulomb. Nah, ini bisa kamu tulis juga ya. Bahwa 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb, dan nanti bawahnya ini yang mungkin kamu tandai dengan warna merah atau tandai apa bebas. Bahwa 1 volt itu dia adalah 1 volt itu dia seperti definisinya itu untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb diperlukan energi sebesar 1 joule seperti itu. Sudah ya? Kita lanjutkan. Ini adalah contoh soalnya. Sama. Sebuah baterai memiliki potensial 1,5. Kemudian jika baterai tersebut digunakan untuk menyalakan lampu maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik melewati lampu. Berapakah energi yang dikeluarkan baterai tersebut? Nah, ini bisa coba dikerjakan dulu ya. Yang diketahui adalah V-nya berapa, 1,5. Kemudian kemudian diketahui Q-nya adalah 50 coulomb. Nah, kira-kira W-nya berapa? Gitu. Silahkan dari persamaan tadi, silahkan dicari. lima kah, Pak? Ya, 75. Tinggal dikalikan aja kan ya berarti. Kalau misalkan V tadi adalah W per V, maka kalau kita nyari W itu sama dengan V dikalikan V. Ya gitu ya. Oke? Oke, Pak. Kita lanjutkan. Nah, ini diketahui kayak gini, bla 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 bla, tinggal dihitung. Oke. Sekarang kita masuk ke pengukuran beda potensial. Sebenarnya alat untuk mengukur beda potensial dan mengukur arus itu sebenarnya hampir sama. Bentuknya sama. Dia itu biasanya jadi satu ya kalau di alat-alat modern kayak sekarang ini. Alat modern seperti misalkan ampermeter, voltmeter itu biasanya jadi satu, namanya multimeter. Multimeter ini sekarang memang rata-rata udah digital sih.
Tetapi di sini kita diajarkan tentang bagaimana sih cara menggunakan multimeter yang analog kayak gitu. Meskipun sebenarnya analog itu udah nggak pernah dipakai, sekarang yang pakai itu digital. Tapi memang untuk Olimpiade sendiri soal-soalnya itu pasti dia yang dilihat itu dia adalah soal-soal yang pengukurannya itu menggunakan pengukuran alat-alat tradisional. Contohnya dengan menggunakan ampermeter, voltmeter, multimeter kayak gitu. Padahal timbangan sekarang pun sebenarnya juga ada timbangan digital. Timbangan digital semuanya yang berbasis digital itu lebih mudah. Tapi di sini memang kita diajari dari basicnya kayak gitu. Nah, ini alatnya namanya voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau biasa disebut dengan tegangan ya. Tegangan voltmeter. Beda potensial itu biasanya disebut dengan namanya tegangan. Beda potensial listrik disebut dengan tegangan. Kemudian ini yang perlu saya tandai lagi ya, bahwa voltmeter itu masangnya itu beda dengan ampermeter. Kalau ampermeter tadi dipasang seri, voltmeter itu dia dipasang secara paralel pada dua bagian yang pengen diukur beda potensialnya. Ini contohnya ya. Misalkan dia pengen mengukur tegangan pada lampu. Berapa sih tegangan? Saya terusnya akan ngomong bahwa beda potensial itu dia adalah tegangan ya, tegangan. Nah, tegangan, pemasangan voltmeter itu nanti disusun secara paralel seperti pada gambar V. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah cara untuk mengukur tegangan pada lampu. Kayak gitu. Ya, gimana? Maksudnya paralel itu gimana Kak? Bisa tolong diulangi tadi? Paralel itu maksudnya dia disusun secara ini, istilahnya secara nyabang. Jadi dia itu diukurnya secara cabang. Kalau yang ampermeter tadi kan dia disusun secara lurus kan ya, disusun secara lurus kan ya, lurus, disusun secara lurus. Nah, kalau paralel ini dia itu nyabang. Nanti nyabang, ujung positifnya itu nyabang, ujung negatifnya itu nanti dia ketemu dengan ketemu dengan ujungnya yang lain yang baterai yang misalkan lampu tadi kayak gitu. Paham nggak? Oke Pak, paham. Ini bentuknya kayak gini. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut ya, nanti coba aja ini cari di cari di internet. Gimana sih cara ngukur voltmeter, gimana cara masang voltmeter, gimana. Sebenarnya lebih mudah itu ketika kita lihat-lihat di Google ya. Kita lihat di YouTube itu biasanya ada kayak praktikum-praktikum itu nyobanya itu gimana sih cara ngerangkai seri, gimana cara ngerangkai paralel. Apa bedanya seri dan apa bedanya paralel itu nanti lebih terlihat. Kalau secara gambar, paralel itu kayak gini deh. Ini dijejer kayak gini deh. Jadi ini satu ujung ya, ini masih satu ujung. Ini sama ini itu masih satu ujung. Ini sama ini masih satu ujung ya kan. Nah, dari satu ujung ini dia dihubungkan. Ini dihubungkan ke sini, dijejer sama ini. Dijejer. Kalau paralel itu istilahnya itu adalah dijejer kayak gitu. Nah, kayak gitu paham ya? Dijejer. Jejer 3 barengan gitu. Gimana, Dit? Paham Pak, oke. Ya tadi. Nah, dari sini, dari kita mengukur beda potensial ini, nanti modelnya kayak gini. Sebenarnya alat pengukurnya itu modelnya sama kayak ampermeter tadi. Cara bacanya gimana? Masih sama. Nah, kita nanti di sini ada ada yang pertama itu nanti ada skala sama kayak di 3 kemarin. Skala yang sama kayak yang pertama tadi, yaitu skala yang ditunjukkan oleh voltmeter. Lalu yang kedua itu nanti diper skala maksimumnya, lalu dikalikan dengan batas ukurnya. Jadi kayak gini. Sebentar. Nilai yang terukur itu nanti persamaannya sama, yaitu skala yang ditunjukkan jarum. Ini bisa kamu tulis ya, voltmeter itu dia rumusnya adalah nilai terukur, nilainya dia adalah yang ditunjuk skala jarum, skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Nah, itu nanti kayak gini. Itu yang perlu kita ingat ya.
persamaannya itu dia kayak bentuknya kayak gini. Oke? Oke, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Nah, kita udah mempelajari terkait tadi apa aja tadi, coba kita ingat-ingat lagi. Arus, kemudian arus yang mengalir, kemudian ada beda potensial atau tegangan, kemudian ada lagi apa itu muatan, kemudian ada waktu, ada energi, kemudian ada mengalirnya arus. Coba saya tes lagi, tadi udah paham atau belum? Arus tadi mengalirnya dari potensial rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah, Pak. Oke, tapi kalau aliran elektron rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Rendah ke tinggi. Oke, itu yang perlu diingat ya. Nah, misalkan kita nanti kedepannya itu kita perlukan ini ya. Jadi sebenarnya dalam suatu rangkaian dengan dengan arus listrik yang mengalir, itu kan dia punya ada yang tadi yang pertama namanya tegangan, ada yang kedua itu namanya adalah arus. Nah, arus dan tegangan ini dia bisa dihubungkan. Nah, dihubungkannya arus dan tegangan ini nanti dia ada satu hukum yang namanya dia adalah hukum Ohm. Ini adalah hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu sebenarnya menjelaskan tentang apa? Hukum Ohm itu dia menjelaskan hubungan antara volt, ampere, dan satu konstanta yang namanya disebut dengan resistansi. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gini. Ini dia ada dua pengukuran ya. Di sini itu dia ada baterai. Sebentar saya tunjukkan. Ini ada yang namanya baterai. Sorry, warnanya ini lebih kurang sorot. Sini ada baterai. Lalu di sini ada lampu. Ini ada voltmeter yang disusun secara seri. Sebenarnya maksud penggunaan voltmeter ini untuk apa, Mas? Sebenarnya maksud dari penggunaan voltmeter ini kita adalah untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian. Terus yang kedua ini di sini ada yang namanya voltmeter. Nah, voltmeter dia digunakan untuk mengukur tegangan pada lampu kayak gitu. Nah, ketika arus yang mengalir pada lampu dan arus yang dan tegangan pada lampu itu dihitung, dia itu nanti bisa dibandingkan antara tegangan dan arusnya. Nah, perbandingan antara tegangan dan arus itu disebut dengan yang namanya resistansi. Jadi di bab selanjutnya kita akan mengenal yang namanya resistansi. Nah, ini sebenarnya kayak percobaan aja. Jadi waktu dia menggunakan satu baterai itu dia tegangannya 1,2 volt. Kemudian arus yang dihasilkan ternyata 0,2 ampere. Kayak gitu. Terus lalu ada dua baterai katakanlah. Dua baterai ternyata tegangannya menjadi 2,6, kemudian arusnya itu menjadi 0,4. Dan kalau 3 baterai ternyata tegangannya itu dia menjadi 4,0 atau 3,9, sedangkan arusnya itu dia menjadi 0,54 gitu. Nah, dari perbandingan arus dan tegangan ini nanti didapatkan bahwa semakin besar beda potensialnya, maka kuat arusnya semakin besar juga kayak gitu. Nah, perbandingan dari hubungan yang didapatkan antara beda potensial atau tegangan dengan kuat arus ini dia adalah beda potensial itu dia nilainya sebanding dengan kuat arus. Maksudnya gimana, Mas? Jadi maksudnya semakin tinggi nilai tegangan atau semakin banyak baterai yang ditambahkan, maka nanti kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu nanti dia akan semakin besar kayak gitu. Nah, menyalanya lampu semakin terang itu dia dia melambangkan bahwa nilai dari kuat arus itu dia semakin tinggi. Seperti itu. Apakah paham ya, dia yang saya maksudkan? Paham, Pak. Oke. Nah, dari sini nanti kita muncul hubungan bahwa V dia sebanding dengan I. Ini nanti tolong dicatat lagi ya. Soalnya nanti saya kasih kasus soalnya itu kayak gini. Nah, dari sini tadi kita bisa menemukan bahwa grafik antara hubungan beda potensial terhadap kuat arus listrik itu nanti bentuknya adalah linear seperti ini. Nah, konsep linear ini nanti dia menunjukkan bahwa
V dibagi R itu nilainya, V dibagi I dia nilainya adalah konstan. Maka V itu dia nilainya adalah V sama dengan I dikalikan R. Ini ya. Ini adalah hukum Ohm. Silakan dicatat ya. Hukum Ohm itu adalah sama dengan hukum Ohm. Dia menyatakan tentang hubungan antara beda potensial atau tegangan terhadap kuat arus. Seperti itu. Gimana Pak tadi Pak? Nah, hukum Ohm, ini catat dulu ya. Judulnya itu dia adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu dia menyatakan hubungan antara tegangan atau beda potensial terhadap kuat arus listrik kayak gitu. Nah, nanti V itu dia dinyatakan bahwa V dia itu sebanding besarnya dengan I atau kuat arus kayak gitu. Jadi logikanya itu sudah kamu catat dulu ya, hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus itu dia diteliti dinyatakan dengan hukum Ohm kayak gitu. Sudah dicatat? Apa itu? Jadi nanti bisa dicatat bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arus yang dihasilkan itu semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil beda potensial, maka kuat arus listriknya akan cenderung lebih menurun. Kayak gitu. Berarti seimbang atau Iya, sama? seimbang. Seimbang tapi tidak sama. Kayak gitu. Nah, nanti dari hubungan itu, nanti didapatkan rumus bahwa V atau tegangan itu sama dengan V sama dengan I dikalikan R, di mana I itu adalah kuat arus, dan R itu dia adalah hambatan. Kayak gitu. Oke Pak. Oke, nah dari situ sekarang kita bisa bahas R itu sama dengan V per I. Ini sudah ditulis ya, V sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I. Sudah? Sudah atau belum, Dek? Sudah Pak. Oke. Nah, dari sini nanti apa itu? V itu dia adalah beda potensial dengan satuan volt, kemudian I itu dia adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R itu dia adalah hambatan dengan satuan ohm. Seperti itu. Oke, sudah? Sudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini di sini ada contoh soal. Ini datanya ya. Jadi nanti di datanya bahwa R-nya mulai dari 10. Coba kalau R-nya 10, I-nya 1, maka tegangannya berapa? V-nya berapa? 10. Oke. Kalau R-nya 20, I-nya 0,5, berarti V-nya berapa? 4. Kok 4? 20 kali 0,5. Oh, 10. Berapa? 10. 10 juga. Nanti kalau R-nya 30, I-nya 0,3, sebenarnya dia itu 10 per 3 ya. Nanti dia itu bisa ditulis bahwa sebenarnya 30 kali 0,3 itu nanti bisa dibulatkan menjadi 100. Seperti itu. Kok 100? 10, sorry, 10, bukan 100. Oke? Nah, Oke Pak. ketika nanti resistansinya itu di 40, ternyata arusnya itu dia ditemukan 0,25. Sehingga nanti tegangannya itu kita dapatkan bahwa tegangannya itu dia adalah 10 volt kayak gitu. Nah, ini V-nya dibuat tetap 10 volt. Nah, nanti grafiknya kayak gini. Grafiknya nggak benar-benar membentuk linear ya atau garis lurus ya, tapi dia grafiknya kuadratik. Kenapa? Karena pada suatu kondisi tertentu V bagi I itu dia tidak hasilnya tidak sama dengan R. Karena mungkin sistemnya udah panas, kemudian ada gangguan, misalkan ada resistansinya, nanti V itu nilainya tidak akan selalu sama. Mungkin nilainya bisa berubah, yang awalnya itu katakanlah 6,0 jadi 6,3, seperti itu.
Nah, dari sini dulu paham atau enggak ya? Mbak. Ini nanti mau berapa jam, Dik? Ini kan sudah 1 jam. Kamu 1 jam lagi atau gimana? Atau 1,5 jam? Atau gimana, Bebas? Kalau 1,5 jam aja gimana Pak? Soalnya saya masih ada PR juga sih. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti sampai jam 9 ya berarti kita. Aku Oke, kebetulan juga capek sekali, nggak tahu kenapa tiba-tiba pusing. Besok kebetulan saya ke Malang. Kalau masih saya ke Mojokerto besok kebetulan. Oke, kan ya. Nah, ini di sini ada suatu, jadi sebenarnya ini adalah PPT. PPT ini kita sebenarnya bakal menyelidiki nih faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat kayak gitu. Ini kasusnya kayak gini. Nah, ini dia ada 2 jenis, yaitu ada percobaan kasus A, percobaan kasus B. Sebelumnya saya bertanya di sini, kamu kelas 7 kan awal-awal kemarin offline online kan. Nah, apakah kira-kira sudah pernah melakukan uji mencoba di lab-lab SMP gitu? Sudah pernah atau belum? apa Pak? Apa? Mencoba di lab SMP. Lab misalkan labnya itu ada ini perangkatnya gelombang atau mungkin perangkatnya untuk mencoba ini percobaan apa itu lakmus biasanya dulu lakmus. Materinya nggak ada sekarang kayaknya. Itu misalkan timbangan gitu neraca atau mungkin melakukan pengukuran menggunakan micrometerscope atau micrometerscope atau jangkar sorong gitu. Apakah sudah pernah melakukan ya atau belum? Sudah pernah Pak? Saya yang jangka sorong yang grup sama lakmus gitu. Sudah pernah? Sudah pernah. Oke, yang lakmus sudah pernah juga berarti? Iya, yang biru sama merah itu kan? Iya. Kalau kalau asam itu dia memerahkan atau membirukan? Lupa Pak saya. Oke, kalau saya review aja. Jadi kalau asam itu dia memerahkan lakmus, tapi kalau basa dia membirukan lakmus. Yang perlu kita ingat ya. Oke, nah nanti kalau kamu ini sebenarnya listrik ini dia adalah materi kelas untuk kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP. Tapi dia di Olimpiade biasanya dikeluarkan. Nah, biasanya nanti yang dikeluarkan itu dia lebih susah dari ini. Ini saya ini dulu aja ya, untuk yang gampang-gampang dulu aja. Nanti di pertemuan berikutnya kira-kira hari apa? Hari Senin mungkin Pak. Hari Kalau Senin. enggak Rabu. Oke, kalau Rabu aja ya mungkin ya. Kalau Rabu nanti kita akan nanti akan saya ajari ini nanti kan setelah ini nanti akan ada saya mengajarkan tentang hambatan setelah hari Rabu nanti kita akan bahas tentang setelah kita membahas hambatan kita akan bahas tentang energi. Nah, biasanya yang paling banyak dikeluarkan itu adalah terkait energi. Kayak gitu. Sekarang kita coba menyelidiki hambatan yang dipengaruhi oleh kawat ya. Nah, di sini ada 2 kawat. Ini kawatnya yang satunya panjang, yang satunya kawatnya pendek. Bisa dilihat kan ya, di sini itu yang kawatnya panjang itu dia yang ini. Ini kawatnya panjang. Nah, yang ini pendek, sorry. Yang ini panjang. Kawatnya dipanjang-panjangin. Nah, sebenarnya percobaan ini untuk apa, Mas? Sebenarnya percobaan ini nanti untuk mengetahui sebenarnya panjang kawat itu dia mempengaruhi nggak sih terhadap besarnya hambatan kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih bahwa hambatan itu bernilai konstan pada suatu rangkaian. Misalkan misalkan tegangannya dinaikkan, kemudian arusnya dinaikkan, kan sama-sama tegangannya dinaikkan kan arusnya naik juga. Nah, dari perbandingan antara arus tegangan dan arus itu nanti dihasilkan yang namanya resistansi atau hambatan atau R sama dengan V per I tadi. Kayak gitu ya. Iya Pak. Nah, dari situ tadi nanti bisa muncul berapa sih nilai hambatannya pada suatu rangkaian tertutup, berapa nilai hambatannya kayak gitu. Nah, nilai hambatan itu dia dipengaruhi oleh yang namanya yang pertama itu tentunya panjang kawat salah satunya. Ini adalah panjang kawatnya. Yang satu itu kawatnya itu dia adalah yang A itu kawatnya adalah pendek, kemudian yang B itu dia kawatnya adalah kawat panjang kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya dari percobaan ini nanti bisa kita ketahui bahwa nilai resistansi dari kawat A itu nanti lebih kecil dibandingkan kawat B. Jadi kawat B itu dia yang lebih besar. Kayak gitu. Oke, sudah paham ya? Berarti mempengaruhi ya Pak? Ya, Mempengaruhi. misalkan kawat atau kabelnya itu kamu buat lebih panjang ya. Katakanlah dari katakanlah baterainya itu kameranya kabelnya itu kamu untel-untel semua ya. Nanti dia beda.
Nanti kabelnya ketika kamu untel-untel, dia nanti dan kamu banyakin kabelnya, nanti nyala lampunya itu dia bakal lebih redup. Karena hambatannya lebih tinggi, arusnya lebih rendah. Kayak gitu. Oke? Apa bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Bisa. Saya lanjutkan lagi. Bentar, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas terkait ini. Nah, di sini itu sebenarnya dia ada beberapa jenis variabel. Kalau ini kalau kita pakai percobaan ya. Percobaan ini saya ajarkan kapan-kapan aja. Nah, nanti ada yang lampunya lebih terang, lampunya lebih redup kayak gitu. Ini sekedar pengetahuan aja. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nanti nggak terlalu banyak keluar sih yang ini. Nanti intinya adalah untuk mendapatkan rumus ini. Mendapatkan rumus ini. Ini nanti silakan dicatat ya. Ini adalah kamu tulis, ini adalah rumus menentukan nilai hambatan kayak gitu. Rumus yang menentukan nilai hambatan. Sudah dicatat? Rumus yang menentukan besarnya nilai hambatan. Gimana Pak tadi rumus untuk apa? Mencari nilai Menentukan, hambatan. ya, menentukan nilai hambatan. Oke. Faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat, yang pertama itu dia adalah panjangnya kawat. Satuannya itu dia itu biasanya dilambangkan dengan huruf L. Nah, L itu dia satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua itu dia adalah luas penampang pada kawat, yaitu dia satuannya adalah meter persegi. Kemudian hambatan satuannya ohm, kemudian hambatan jenis atau rho itu dia satuannya adalah rho meter. Kayak gitu. Itu dicatat dulu ya. Sudah Pak. Dari sini nanti kita bisa mencari nilai resistansi dari kawat. Resistansinya nanti bisa dihitung bahwa R itu sama dengan rho L per A. Sini ada, oh ya, ada dua jenis ya. Jadi sebenarnya benda itu ada dua jenis. Ada benda yang ini jenis material benda ya. Coba kamu catat, ini adalah jenis material benda. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor. Nah, kamu tulis konduktor adalah suatu material yang dia itu bisa digunakan untuk menghantarkan arus. Itu. Sudah? Yang kedua kamu tulis isolator. Isolator adalah suatu benda yang tidak bisa digunakan untuk menghantarkan arus. Nah, contohnya dari isolator itu sendiri apa? Yang pertama, contoh dari isolator itu sendiri adalah kayu, kemudian plastik, kayak gitu. Kalau yang konduktor gimana, Mas? Konduktor itu aluminium, tembaga, besi. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Ini bisa dilihat ya. Dia nyoba pakai kayu dihubungkan antara saklarnya ya. Saklarnya untuk menghubungkan kayu, setelah ternyata ini nggak nyala ya ternyata. Lampunya nggak nyala. Otomatis dia menyatakan bahwa sebenarnya kayu itu dia nggak bisa digunakan untuk menghantarkan arus atau menghantarkan muatan elektron, itu dia nggak bisa. Makanya dia itu seolah-olah bahwa kutub positif dan kutub negatifnya baterai dia nggak terhubung. Kayak gitu. Jadi syaratnya agar lampu menyala dia adalah kutub positif dan kutub negatifnya terhubung kayak gitu. Nah, menghubungkannya itu dia menggunakan kabel dan switch tadi, terus ada bebannya berupa lampu juga. Gitu. Lalu plastik, coba set dinyalakan, ternyata nggak nyala juga. Kalau aluminium gimana? Set nyalakan, set menyala karena dia sifatnya
konduktor. Itu. Oke. Pak, untuk menghantarkan listrik itu harus ada itunya, Iya, penghantarnya. pengantarnya. Penghantarnya harus ada. Penghantarnya kabel itu termasuk penghantar, deh. Jadi kabel itu biasanya dia terbuat dari besi atau tembaga. Nah, besi atau tembaga pada kabel dia itu sudah bersifat konduktor kayak gitu. Ya, Oke, Pak, makasih. Ini adalah aluminium sebagai konduktor. Kemudian besi. Coba set, ternyata besi juga menyala. Nah, besi itu juga termasuk konduktor. Tembaga gimana? Tembaga juga nyala kayak gitu. Maka tembaga disebut juga dengan konduktor. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Perbedaan konduktor dan isolator tadi. Nanti kalau panas juga kayak gitu deh. Benda yang dapat menghantarkan panas itu namanya konduktor. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas, dia namanya isolator. Contohnya konduktor apa ya? Sama kayak listrik. Jadi konduktornya dari konduktornya dari panas itu dia adalah aluminium, besi, tembaga kayak gitu. Sedangkan yang isolatornya dia bisa berupa kayu, juga bisa berupa plastik. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya hukum Kirchhoff kayak gitu. Sebelum kita membahas hukum Kirchhoff ini, saya ingin menjelaskan. Jadi kan tadi kita ada yang punya yang namanya resistor. Saya stop share dulu. Oke, saya jelaskan ulang ya. Ini terkait hukum Ohm dulu. Untuk yang hukum Kirchhoff untuk yang ini ya, untuk yang lebih kompleks nanti akan kita bahas di minggu depan. Sebenarnya materi listrik ini cukup panjang deh. Kalau kamu belajar sendiri itu kira-kira butuh pemahaman mungkin seminggu ya. Jadi kalau kita ada sharing-sharing kayak gini itu kemungkinan 3 pertemuan nggak sampai sudah paham. Ini yang sering keluar biasanya. Jadi biasanya saya mulai dulu dari basicnya ya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm tadi kan ada ada baterai. Hukum Ohm kan misalnya ada gini kan. Di sini ada saklarnya kita lupakan aja. Nggak usah kita kasih saklar. Di sini ada baterai, kemudian di sini ada lampu ya, lampunya modelnya kayak gini. Dan kita hubungkan, kita tutup. Ketika kita hubungkan kayak gini, nanti lampunya menyala terang. Nah, lampu yang menyala terang itu menunjukkan bahwa dia itu ada yang namanya arus mengalir atau I. Nah, kemudian di sini ada V. Nah, ini bisa kita gambarkan. Ini nanti kalau kita gambarkan sebagai rangkaian, nanti bentuknya kayak gini. Ini V atau baterai, ini adalah resistor atau resistansi. Di sini ada V, di sini ada R, di sini muncul I. Nah, ini dia adalah namanya rangkaian listrik. Namanya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Nanti untuk tingkat menengah sekolah menengah pertama, nanti untuk menyederhanakan rangkaiannya nanti nggak terlalu kompleks ya. Mungkin nanti kita akan mempelajari, mungkin yang paling susah nanti kita hanya mempelajari sampai Y delta saja. Nggak sampai kita menggunakan ini bentuk seperti kubus. Biasanya muncul juga yang seperti kubus itu, tapi jarang. Mungkin pada kompetisi-kompetisi universitas saja yang kubus itu. Tapi nanti kubus itu tricky nanti saya ajarkan. Kayak gini. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Jadi misalkan nanti diketahui tegangan baterainya, katakanlah tegangan baterainya adalah tegangan baterai itu dia adalah 10 volt. Kemudian resistansi lampu katakanlah yaitu resistansi lampunya itu dia adalah 5 ohm. Dan ditanyakan arus yang mengalir berapa, arus atau I, itu bisa kita tuliskan bahwa I sama dengan V dibagikan R tadi ya. Kalau kita tulis A persamaan awal ini kan sama V sama dengan I kali R ya. I kali R itu I-nya itu bisa kita cari dengan memindahkan R ke sini sehingga ketemunya adalah V
apa itu I per R. I sama dengan V per R. V-nya tadi adalah 10 volt, kemudian resistansinya 2, maka dari sini bisa ketemu I-nya itu dia adalah 10 5 bukan 2. Maaf. 10 bagikan 5 sama dengan 2 ampere. Nah, itu yang perlu kita ingat ya, Dek ya. Nah, dari sini dulu paham atau belum? Halo? Paham, Pak. Jadi tegangan itu V itu dia didefinisikan sebagai tegangan baterai kayak gitu. Tegangan baterai, tegangan pada baterai. Kemudian R itu adalah namanya resistansi atau R, resistansi pada lampu. Kayak gitu ya, dia. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Ini kan untuk kita menggunakannya itu kita menggunakan yang namanya satu resistor, gitu ya. Ini adalah namanya satu resistor. Jadi R-nya itu dia cuma satu resistor. Gimana kalau resistornya 2, Mas? Gimana kalau resistornya kayak gini? Kita nyusun secara, oh ya, ini kita katakan seri ya. Kalau ada resistor, 2 resistor kayak gini ya. Ini katakanlah R1, ini R2. Terus 2 resistor ini kita susun secara sequence, gitu. Jadi secara berurutan. Setelah R1 kita susun R2 kayak gini. Ini namanya adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Kayak gitu. Ini namanya rangkaian seri ya. Nah, dari sini dulu paham dulu atau belum ya? Oke, Pak, paham. Ini pengertian aja ya. Jadi kita pahami bahwa kalau ada 2 resistor yang kita susun secara berurutan kayak gini, R1, R2 gini, maka dia dinamakan dengan yang namanya rangkaian seri. Kayak gitu. Nah, nanti bisa juga ditumpuk kayak gini. Bisa juga ditumpuk kayak gini. Ini sini R1, ini R2. Kalau ditumpuk kayak gini, itu dia dinamakan dengan rangkaian paralel. Kalau R1, R2 ditumpuk secara berurutan namanya seri. Kalau ditumpuk secara bertumpuk ini namanya paralel. Kayak gitu. Oke, Pak. Oke. Nah, nanti bisa juga rangkaian itu dia bersifat seri dan paralel. Nah, kalau kita berbicara tentang rangkaian seri kayak gini ya, rangkaian seri itu dia bisa diubah menjadi satu rangkaian pasti. Jadi yang R1, R2 ini kan ada 2 hambatan nih. Nanti bisa kita bentuk menjadi satu hambatan. Nah, satu hambatan ini dinamakan dengan namanya hambatan pengganti. Kalau seri kita sebutkan dengan namanya RS atau R seri. Nah, R seri pada bentuk rangkaian seri itu nilai hambatan totalnya dia adalah R1 ditambah R2. Nah, ini kita masuk ke perhitungannya. Gitu. Biasanya perhitungan yang kompleks itu biasanya datang dari sini. Kalau nggak daya ya dari sini datangnya. Oke, ini dulu mungkin bisa dipahami atau belum? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau kita udah berbicara ya, kalau rangkaian seri, jadi rangkaiannya itu dia disusun secara berurutan, gitu kan. R1, R2-nya disusun secara berurutan, maka kalau kita ditanyain apa R pengganti, hambatan penggantinya, RS-nya, RS itu sama dengan R1 ditambah R2. Gitu. Nah, kalau kita susunnya secara paralel gimana, Mas? Nah, kalau kita secara paralel, nanti ini ya, R1, R2 ditumpuk gini ya, nanti nilai hambatan penggantinya atau R pengganti paralelnya itu nanti memenuhi persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, ini dia itu adalah mirip dengan rumus lensa dan cermin. Nanti saya ajarkan juga untuk cara menghitungnya. Nah, dari sini dulu paham atau belum ya?
Gimana, Dik? Oke, Pak. Bentar saya foto dulu. Ya, nanti saya bagikan juga ya ini. Coret-coretannya nanti sama nanti ini apa? Istilahnya ini catatan saya nanti, catatan sama rekamannya nanti saya kirimkan. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya ya. Kita nanti pakai contoh soal. Oke, Pak. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini adalah contoh soalnya. Kita contoh soal dulu. Kita contoh yang seri dulu ya, contoh soal. Contoh soal untuk yang seri. Biasanya nanti contoh soalnya kayak gini deh. Jadi di sini ada, ini saya kasih contoh dulu soal yang gampang ya. Misalkan di sini satu dulu aja resikonya. Di sini R1, di sini tegangan baterainya, di sini adalah tegangan baterainya, di sini adalah 10 volt, di sini adalah 2 ohm. Maka kalau ditanyaan arusnya yang mengalir ke sini berapa deh? Kira-kira bisa ngitungnya nggak? Ini kalau kayak gini. Bisa ngitungnya nggak? Ya. Berapa? Itu ditambahkan, Pak, tinggalan. Dikurang, dibagi. Tadi kan saya tuliskan kan tadi rumusnya V I dikalikan R. Kalau kita nyanyi I berarti adalah V dibagi R. Kayak gitu. V-nya berapa? 10. R-nya berapa? 2. Maka I-nya sama dengan 10 dibagi 2. Ini adalah 5 ampere. Gitu. Oke, paham? Soal lain, Pak. Sekarang saya contohkan lagi. Nah, ini contoh soal pertama. Sekarang contoh soal kedua. Ketika kita tambahkan hambatannya itu dia ada 2. Ada R1, ada R2. Kemudian di sini ada baterainya. Di sini ada nilainya 3 ohm, di sini 2 ohm, di sini baterainya 20 volt. Nah, kira-kira arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa? Kira-kira bisa ngerjainnya belum ya yang ini? Sama kayak yang tadi. Ya, sama kayak tadi, tapi perlu dijumlahkan dulu. R1, R2-nya itu berapa, kemudian dicari R serinya. Setelah R serinya dicari, nanti baru dibagi, V dibagikan dengan R. Kayak gitu. Bingung atau enggak? Kalau bingung saya jelaskan aja ya. Saya jelaskan aja bahwa arusnya dia adalah sama dengan R1-nya bisa ditulis R1-nya itu dia 2 ohm, R2-nya adalah 3 ohm. Nah, maka R serinya dia bisa ditulis R1 tambah R2. Nanti R serinya dia ketemunya adalah 2 ditambah 3. R serinya dia adalah 5. Nah, buat kita nyari I itu dia adalah V dibagi R. Di mana V-nya di sini kelihatan adalah 20, sedang RR-nya pakai R seri atau 5. Nanti jawabannya adalah 4 ampere. Kayak gini. Oke, bisa dipahami? Oke, setelah ini nanti saya bagikan rekaman dan soalnya ya. Nanti coba dikerjakan contoh-contoh soal yang saya berikan. Seperti itu. Mungkin dari sini dulu, adakah pertanyaan, Keisha? Tidak, Pak. Oke, saya dulu, saya kasih, mungkin nanti malam ya. Nanti malam habis ini saya kirimkan contoh soal, sama saya kirimkan catatan yang tadi, sama rekamannya ya. Oke? Sama PPT-nya ya, Pak? Ya, sama PPT-nya. Oh ya, untuk apa ini, untuk soalnya ini kira-kira kamu bisa ngerjakannya sampai hari apa untuk deadline-nya kira-kira? Mungkin hari Senin agak malam. Kalau Ya, enggak, Senin. Selasa pagi.
Ya, Selasa pagi yang mungkin dikirimkan. Nanti saya cocokkan, saya koreksi. Saya kasih contoh soal dari Olimpiade juga ya, nanti silakan kamu kerjakan. Jadi saya pengen mengetahui perkembangan kamu sejauh apa. Jadi sejauh ini saya lihat perkembangannya juga sudah menunjukkan ke arah-arah positif ya. Oke, karena tadi tidak kita mulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Baik, dari kata cukup untuk berdoa. Terima kasih.